Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Halo teman-teman, jujur saya lagi kepo banget kenapa yang jual jajanan ini banyak yang laku keras dan super ngantri guys. Di tempat kalian namanya apa? Saking ramenya nih, per hari itu omsetnya bisa sampai jutaan ya. Oh, wow, amazing. Oke. Daripada kelamaan ngantri, kita bikin bareng-bareng yuk. Tuh, mantap banget guys hasilnya. Beneran deh, ternyata emang seenak ini guys. Gila, pantas aja banyak yang suka. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 150 gram kacang tanah kupas yang sebelumnya itu sudah disangrai dengan menggunakan api sedang agak kecil hingga matang. Atau bisa juga dipanggang dengan menggunakan oven seperti ini, dan ini dipanggang di suhu 150 derajat Celcius dengan menggunakan api atas bawah selama 15 menit atau hingga kacang matang. Oke, masukkan. Kemudian ada 50 gram gula halus atau bisa juga menggunakan gula pasir sesuai selera. Dan yang bikin beda dengan resep yang lain, agar lebih mantap, tambahkan juga 2 sendok makan susu bubuk full cream, lalu 1/8 sendok teh atau sejumput garam, kemudian tutup dan proses hingga halus. Nah, ini dia guys hasilnya. Tuh, cantik banget kan ya? Yang ini rasanya itu cenderung gurih, tapi juga ada sensasi manis dan sedikit miliki dari susu bubuknya guys. Oke, sisihkan. Selanjutnya di dalam gelas takar, masukkan 3 sampai dengan 6 sendok makan santan instan kental sesuai selera. Lalu tambahkan air hingga volume totalnya itu jadi 300 ml. Jika suka, tambahkan juga pasta makanan sesuai selera. Dan ini saya menggunakan pasta nanas guys. Jika ingin menggunakan rasa-rasa yang lain, seperti ini juga boleh. Atau seperti ini. Intinya sih, silahkan gunakan pasta makanan dengan rasa sesuai selera guys. Catat. Oke, masukkan. Aduk hingga tercampur rata. Sisihkan. Berikutnya di dalam baskom, masukkan 250 gram tepung ketan putih. Lalu 1 sendok makan gula pasir, 1/8 sendok teh atau sejumput garam, sedikit saja ya. Kemudian ini yaitu 1 sendok teh vanila cair atau bisa diganti dengan 1/2 sendok teh vanili bubuk. Seadanya saja ya. Kemudian tuangkan larutan santan tadi. 1 sendok makan minyak goreng. By the way nih, jika menggunakan air biasa alias tidak menggunakan larutan santan gitu, maka untuk takaran minyak gorengnya ini ditambah jadi 3 sendok makan. Catat, aduk rata hingga adonan halus dan menjadi licin seperti ini. Selanjutnya siapkan loyang dengan ukuran 18 atau 20 cm juga boleh, seadanya saja ya, agar tidak rawan lengket. Olesi loyang dengan sedikit minyak goreng seperti ini. Kemudian tuangkan adonan kaloci. Dan jangan lupa panaskan kukusan. Setelah kukusan panas, segera kukus dengan menggunakan api sedang sekitar 15 menit atau hingga matang. Setelah matang, segera angkat. Biarkan hingga dingin guys. Karena saking enaknya nih, ini tadi saya sengaja bikin sekaligus banyak ya. Jadi ini tadi saya menggunakan pasta stroberi, kemudian juga ada pasta coklat dan pasta pandan. Oke, setelah kaloci benar-benar dingin, berikutnya keluarkan dari loyang seperti ini. Tuh, lentur banget guys hasilnya. Agar tidak lengket, potong dengan menggunakan pisau plastik atau spatula plastik seperti ini. Potong sesuai selera ya. Dan ini saya potong jadi 6 bagian karena per 1 loyang itu akan saya kemas jadi 6 porsi guys. Oke, selanjutnya jika ingin dimakan, sajikan kue kaloci dengan taburan bubuk kacang yang sudah kita siapkan tadi.
Jadi potong kecil-kecil sesuai selera. Kemudian ditabur-tabur dengan secukupnya bubuk kacang tadi ya. 2 sendok makan. Aduk rata. Dan ini saya kemas dengan mika ukuran 5C guys. Satu resep jadi 6 porsi guys. Ini tuh melimpah banget kacangnya yang enak. Nah, ini dia guys hasilnya. Sekarang kaloci rasa nanas siap disantap. Jika sudah ditabur kacang begini, sebaiknya kalocinya itu segera langsung dimakan ya. Dan walaupun secara tampilan ini mungkin kurang menarik gitu, tapi jujur nih, menurut saya rasanya ini beneran enak banget. Rasanya itu nggak kalah mantap dengan mochi yang dari Jepang gitu. Jadi teksturnya itu benar-benar lembut tapi juga sekaligus kenyal dan bikin nagih. Masya Allah, beneran deh. Yang ini recommended banget guys untuk dicoba. Dan karena bikin banyak, sebagian itu sengaja disimpan di kulkas semalaman ya. Dan ternyata tekstur kalocinya itu masih bisa tetap lembut dan lentur seperti ini. Yang terpenting ketika disimpan di kulkas itu, kalocinya ditutup rapat. Dan ketika dikeluarkan dari kulkas juga, kalocinya itu sebaiknya didiamkan dulu sekitar 1 atau 2 jam. Atau hingga teksturnya itu bisa kembali normal. Seperti ini. Catat. Jika ingin dijual, sebaiknya saat pengemasan itu dibuat dadakan ya. Jadi proses mencampurkan potongan kaloci dengan taburan kacang bubuknya itu sebaiknya dilakukan ketika ada yang membeli guys. Karena jika kalocinya itu langsung dikemas begini, kemudian dibuat stok gitu, maka setelah 1 atau 2 jam, tekstur kalocinya itu cenderung jadi lembab dan basah. Seperti ini. Yakin? Waduh Jan, dan jadi kayak teman lah yuk. Apa masih bisa didol nek kayak carane? Jadi bar kayak di sogi banyu baik lah. Jika sudah terlanjur basah begini, maka secara tampilan itu juga jadi kurang bagus ya. Walaupun jujur nih, untuk rasanya itu masih tetap enak, masih tetap chewy, dan masih tetap lembut. Jadi menurut saya sih, ketika akan dijual agar tampilannya itu tetap bagus, maka proses mencampurkan kaloci dan taburan kacangnya itu sebaiknya dilakukan secara dicicil atau bertahap sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau ada datang pembeli baru kita kemas gitu. Sehingga tampilan kalocinya itu juga bisa tetap kering dan bisa tetap cantik seperti yang nonton guys. Catat. Untuk penggunaan santan, takarannya itu memang tidak persisi alias sesuai selera guys. Semakin banyak takaran santan, tekstur kalocinya itu juga akan jadi semakin lembut. Seperti ini misalnya, ini adalah kaloci pandan yang menggunakan takaran santan instan kental sebanyak 6 sendok makan atau kira-kira itu sekitar 65 ml. Dan ternyata teksturnya itu cenderung lebih lentur dan lebih lembut. Tuh, mantap banget guys hasilnya. Dan ini juga rasanya itu lebih gurih ya. Tuh mulur ya. Mantap. Jadi mau menggunakan santan sedikit atau lebih banyak nih, silahkan dipilih sesuai selera. Yang jelas dua-duanya ini masih sama-sama enak. Catat. Dan yang paling penting nih, untuk tepungnya itu pastikan jangan sampai keliru menggunakan tepung beras biasa ya. Karena jika tepung ketannya itu diganti dengan tepung beras biasa, maka hasil kalocinya itu jadi rawan keras. Seperti ini. Alah, yakin atas banget gila yo Chan. Jadi kayak aspal bae teneng. Jika tepungnya salah, maka jujur rasanya itu jadi nggak karuan ya. Karena teksturnya itu jadi cenderung keras dan sama sekali tidak moist. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat kaloci Pontianak ala dahasan video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah. Semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Dan anyway nih, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time.
Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap banget guys. Sekarang, The Hasan Video membuka fitur langganan. Dengan bergabung, kalian bisa mengakses chat khusus untuk bertanya-tanya resep, pembaruan foto dan status, dan prioritas dalam membalas komentar, dan stiker lucu untuk berkomentar. Ayo gabung sekarang!